semua. Miss harap dimanapun kita berada, tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Sebelumnya, Miss memperkenalkan diri dulu. Nama Miss Haryanti Limbo. Pada hari ini, kita akan mempelajari materi tentang indahnya mengampuni. Miss berharap anak-anak Miss mempersiapkan Alkitab, buku tulis, dan alat tulisnya. Nah, sebelum kita memasuki materi yaitu indahnya mengampuni, kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus telah memberkati kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai pelajaran kami dengan materi indahnya pengampunan. Ajar kami Bapa, berkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, amin. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mempelajari 4 hal, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan mengampuni. Yang kedua, mengapa kita harus mengampuni. Yang ketiga, siapa yang menjadi teladan kita dalam mengampuni. Dan yang keempat, bagaimana kita mengampuni. Yang pertama, arti mengampuni. Dari anak-anak Miss, adakah yang tahu apa itu mengampuni? Adakah yang tahu? Baiklah, Miss akan menjelaskan apa itu arti mengampuni. Mengampuni berarti memaafkan seseorang dengan tulus hati, membebaskan seseorang dari beban rasa bersalah, serta tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Apabila kita memberi pengampunan yang tulus dan dari kebaikan hati, maka pengampunan itu bisa memperbaiki dan mengeratkan hubungan-hubungan yang sudah retak. Selanjutnya, mengapa kita harus mengampuni? Ya, pertanyaan ini selalu ada dalam benak kita masing-masing. Mengapa kita harus mengampuni? Menurut Matius 6 ayat 14-15 dikatakan demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Nah, jawabannya adalah mengapa kita harus mengampuni? Supaya kita juga diampuni oleh Bapa kita yang di surga. Yang ketiga, siapa yang menjadi panutan kita dalam mengampuni? Ada banyak orang yang menjadi panutan kita dalam melakukan hal pengampunan. Tetapi kita akan mempelajari 2 tokoh dalam materi kali ini. Yang pertama, tokoh Nelson Mandela. Ada yang tahu? Ada yang kenal dengan Nelson Mandela? Nelson Mandela adalah seorang presiden Afrika Selatan yang menjabat dari tahun 1994 sampai 1999. Dia dipenjara selama 27 tahun oleh lawan politiknya karena memperjuangkan hak-hak penduduk orang berkulit hitam Afrika Selatan. Di dalam penjara, dia sering disiksa dan pernah digantung dengan kepala terbalik dan digangsingi oleh seorang sipir penjara. Nah, ketika 27 tahun berlalu, Nelson Mandela dikeluarkan dari penjara. Dan hal yang pertama dilakukan oleh Nelson Mandela yaitu meminta pengawal pribadinya untuk mencari sipir penjara tersebut. Setelah pengawalnya membawa sipir, Nelson Mandela merangkulnya dan berkata, "Aku memaafkanmu. Aku memaafkanmu." Begitu baiknya Nelson Mandela mengatakan kalimat tersebut. Nah, anak-anak Miss yang terkasih, dari kisah Nelson Mandela ini, kita dapat belajar bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan dan membalas kebencian dengan kasih. Yang kedua, ada tokoh Yusuf.
Anak-anak Miss bisa membacanya dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai 14. Dalam kitab tersebut kita tahu bahwa dahulu ayahnya Yusuf terlalu mencintai dan mengistimewakan tokoh Yusuf sehingga saudara-saudaranya iri dan membencinya. Dan apakah ada yang tahu bahwa Yusuf akhirnya dijual menjadi seorang budak di Mesir? Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya, tetapi Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf tidak menanti supaya saudara-saudaranya ketakutan dan mengemis untuk dimaafkan, tetapi dialah yang inisiatif untuk mendatangi mereka. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk mengampuni? Dari anak-anak Miss, adakah yang tahu bagaimana cara kita mengampuni sesama kita? Dalam Matius 18 ayat 22 sampai 35, diajarkan kepada kita bahwa mengampuni itu bukan hanya sekali saja, melainkan dilakukan secara berkali-kali. Hendaklah pengampunan yang kita berikan lahir dari niat baik dan ketulusan hati kita. Mengampuni bukan dengan maksud tertentu, karena Tuhan sudah mengampuni kita dengan cuma-cuma, tertulis dalam Matius 18 ayat 23 sampai 35, tetapi mengampuni harus dengan tulus hati. Nah, anak-anak Miss yang terkasih, Allah terlebih dahulu telah mengampuni kita melalui perantaraan anaknya Yesus Kristus. Cara kita menjawab pengampunan Tuhan adalah dengan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, ataupun rela meminta pengampunan kepada seseorang yang telah kita rugikan, ataupun kepada seseorang yang telah kita sakiti. Banyak dari kita antara orang-orang yang mengatakan mengampuni itu sulit. Ya, mengampuni itu sulit jika kita mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi apabila kita beriman, kita dapat mengandalkan Roh Kudus untuk membantu kita dalam menggerakkan hati untuk mengampuni. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang Ibu berikan bermanfaat untuk anak didik Miss. Untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, kita tutup dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas pertolongan-Mu, atas perlindungan-Mu dari awal, tengah, hingga akhir pelajaran kami. Ya Bapa, tuntun kami dan gerakan hati kami untuk melakukan pengampunan. Terpuji termulia nama-Mu, terima kasih Bapa. Amin. Demikian perjumpaan kita. Shalom dan salam sehat. Bye.